Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya merupakan perpustakaan perguruan tinggi yang terletak di Jalan Lidah Wetan, Kecamatan Lekasantri, Kota Surabaya. Kegiatan pembuatan produk tugas akhir ini mengenai desain penataan ruang yang terfokus pada ruang audiovisual, ruang koleksi karya ilmiah, dan area baca di lantai 2. Berikut merupakan ruang audiovisual di Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya sebelum adanya penataan ruang. Pemilihan ruangan ini sebagai produk tugas akhir dikarenakan ruangan ini belum siap dan layanan yang belum dimanfaatkan oleh pengguna. Sehingga dengan adanya produk tugas akhir ini, ruangan ini dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademik dengan baik. Sebelumnya, ruangan ini merupakan ruang referensi. Namun, ruangan ini diperkirakan tidak dapat menampung koleksi referensi yang berasal dari 2 perpustakaan, sehingga ruangan ini diubah menjadi ruangan audiovisual yang nantinya akan berisi 18 meja bersekat, juga akan berisi area pustakawan yang bertanggung jawab pada ruangan audiovisual, serta memiliki 2 lemari besi yang dapat digunakan untuk menyimpan koleksi CD milik perpustakaan UNESA. Dari segi pencahayaan, ruangan ini memiliki cukup cahaya yang berasal dari cahaya alami karena memiliki kaca yang lebar sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruang audiovisual. Namun, ruangan ini juga dilengkapi 4 lampu yang dapat dimanfaatkan apabila cuaca sedang mendung. Menurut Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi tahun 2015 mengatakan bahwa pada ruang multimedia setidaknya memiliki 1 set komputer yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pada ruang audiovisual ini juga akan dilengkapi dengan komputer di setiap meja dan tersambung dengan wifi perpustakaan. Berdasarkan dari segi temperatur, kelembapan, dan suhu diatur menjadi 20-25 derajat Celcius. Suhu dalam ruangan diusahakan agak sejuk sehingga pengguna dapat merasa nyaman berada di perpustakaan. Dari segi penataan ruang harus diatur agar aktivitas layanan perpustakaan dapat berlangsung dengan lancar. Pengguna tidak saling mengganggu ketika bergerak dan belajar, serta pengawasan dan pengamanan bahan perpustakaan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi tersebut, sehingga penataan ruang pada audiovisual memiliki jarak yang cukup antar meja yaitu lebih dari 1 meter, sehingga akses jalan pengguna ke meja yang dituju tidak akan mengganggu pengguna lainnya dan kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar. Dari segi pengawasan dan pengamanan koleksi CD, menggunakan sistem tertutup, sehingga petugas akan mengambilkan sesuai permintaan pengguna di lemari penyimpanan CD. Sedangkan koleksi digital lain seperti jurnal dan e-book dapat diakses dengan mudah melalui komputer dan web perpustakaan. Berikut merupakan ruang audiovisual setelah adanya penataan ruang. Dari Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi tersebut, sehingga penataan ruang pada audiovisual memiliki jarak yang cukup antar meja yaitu lebih dari 1 meter, sehingga akses jalan pengguna ke meja yang dituju tidak akan mengganggu pengguna lainnya dan kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar. Peletakan kabel listrik dan kabel jaringan nantinya akan disusun dengan rapi dan terpasang di dalam meja sehingga tidak mengganggu akses jalan dan juga tidak mengganggu pengguna ketika berada di meja audiovisual. Selain itu, letak area pustakawan pada ruang audiovisual juga dapat melihat kegiatan pada area baca dan juga di dalam ruang audiovisual. Berikut merupakan ruang koleksi karya ilmiah sebelum adanya penataan ruang. Pada ruang koleksi karya ilmiah ini memiliki 8 rak buku dengan ukuran kurang lebih 3 meter dan juga tersedia area pustakawan serta meja baca. Pada penataan ruang koleksi karya ilmiah ini sebelumnya dilakukan pemindahan pada meja baca yang ada di dalam ruangan dan selanjutnya menurunkan koleksi karya ilmiah dari rak untuk memudahkan pemindahan rak buku. Pemindahan rak buku ini bertujuan agar ruangan dapat menampung rak tambahan yang cukup banyak. Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam penataan rak buku perlu memperhatikan keadaan cahaya dan pertukaran udara. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat menemukan koleksi yang dibutuhkan dengan mudah dan koleksi buku tidak mudah rusak karena lembabnya ruangan. Jarak yang perlu diatur sesuai dengan kebutuhan dan juga mempertimbangkan
sinar yang masuk agar tidak langsung mengenai area rak karena dapat merusak koleksi. Dalam penataan rak di ruang koleksi karya ilmiah perpustakaan UNESA telah mempertimbangkan terkait pencahayaan yang diperoleh. Cahaya yang digunakan pada ruang koleksi karya ilmiah ini memaksimalkan cahaya alami karena adanya kaca yang lebar sehingga cahaya ini bukan hanya menyinari ruangan koleksi, namun cahaya dapat masuk hingga pada area baca. Dari segi temperatur udara, menurut Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi tahun 2015 menjelaskan bahwa temperatur udara pada area pemustaka, area koleksi, dan ruang kerja diatur 20-25 derajat Celcius dengan kelembapan ruangan 45-55% relative humidity. Berikut merupakan tampilan ruang koleksi karya ilmiah setelah adanya penataan ruang dan koleksi yang telah ditata sesuai dengan jurusan dan program studi. Pada penataan jarak antara yaitu sekitar 1 meter dikarenakan ruangan yang perlu menampung koleksi dan rak buku lebih banyak. Pertimbangan lain yaitu kereta dorong yang dapat masuk sehingga memudahkan pustakawan ketika melakukan shelving, serta mempertimbangkan muatnya jarak apabila terdapat 2 orang dalam satu selarak buku. Dalam penataan ruang koleksi karya ilmiah saat ini hanya melakukan penataan pada 8 rak dengan ukuran 3 meter dan dibantu oleh banyak staf perpustakaan. Berikut merupakan area baca dan area validasi di Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Surabaya pada lantai 2. Sebelumnya, area baca ini memiliki 4 meja bundar bersekat, serta terdapat 2 meja persegi panjang yang biasanya digunakan sebagai diskusi oleh pengguna. Dalam tahap perubahan area baca ini dimulai dengan memutus listrik di setiap meja bersekat sebelum meja bersekat ditata ulang. Dengan adanya penataan ruang pada area baca dan validasi ini, dapat memberikan ruang privasi bagi pengguna dan petugas perpustakaan, serta memberikan suasana baru dan memberikan pencahayaan yang cukup bagi pengguna yang ingin membaca di tempat. Penataan meja bersekat ini dibuat dengan bentuk L karena dari segi pencahayaan dapat diperoleh dari depan yang terdapat kaca yang lebar, juga cahaya yang diperoleh dari ruang koleksi karya ilmiah dan diperoleh dari jendela belakang. Jarak antar meja bersekat ini yaitu kurang lebih 2 meter. Sedangkan pada area validasi, dalam memberikan ruang privasi pada petugas yaitu dengan memberikan meja yang mengelilingi area validasi ini. Selain itu, juga diberikan lemari kecil yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen atau barang-barang petugas ketika menjaga di bagian ini. Pada peletakan terkait perabot perpustakaan tidak ada ketentuan khusus. Namun pada Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi tahun 2015 menjelaskan bahwa peletakan perabot perlu dipastikan agar pengunjung tidak saling mengganggu ketika bergerak dan belajar, serta dekorasi diatur ulang secara berkala guna memberikan suasana nyaman dan tidak membosankan. Berikut merupakan area validasi setelah adanya perubahan penataan ruang. Ini merupakan tampilan area baca setelah adanya penataan ruang. Pada meja persegi tidak ada perubahan karena dirasa telah sesuai, dan selain itu arus listrik pada meja ini berasal dari bawah lantai. Jarak antar meja persegi ini yaitu sekitar 1,5 meter, namun kursi yang berseberangan tidak mengganggu pengguna lainnya. Dari segi temperatur udara, menurut Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi tahun 2015 menjelaskan bahwa temperatur udara pada area pemustaka, area koleksi, dan ruang kerja diatur 20-25 derajat Celcius. Dengan adanya penataan ruang pada area baca ini dapat memberikan suasana baru bagi pengguna dan juga petugas pada area baca. Ya, yang pertama memang gedung ini sudah
ada rancangannya ya, rancangan awal ya, mana ruang audiovisual, mana yang untuk referensi, mana untuk KKI itu sudah ada. Tetapi setelah dilihat kenyataan koleksinya, kenyataan barangnya, maka diperlukan pemikiran, diperlukan desain ulang. Nah, kebetulan yang saudara lakukan itu udah tepat lah, artinya bahwa dikala ruangan itu perlu ditata ulang, ini ternyata ya penataan itu sudah ya setelah disurvei lah, kemarin disurvei, jumlah perabotnya, jumlah koleksinya, maka yang ditata jadi seperti itu sudah yang paling tepat menurut saya. Yang Anda lakukan sudah sangat baik, sudah menyesuaikan dengan kondisi koleksi, kondisi perabot, terus kebijakan fungsi, sama ya keterbatasan ruangan yang ada, itu semua sudah dipadukan dan itu menjadi fungsi yang terbaik yang saat ini dilihat dari pertimbangan jumlah koleksi, perabot yang ada, terus keterbatasan ruang itu sudah jadi terwujud bentuk yang penataan, kenyamanan dan lain-lain dari sisi ketersediaan koleksi maupun dari sisi pemanfaatan sudah terbaik menurut saya. Ya, KKI memang kondisi terbaru sekarang ya, memang ini karena kita mau pindahan. Itu meskipun secara titik akhir belum ya, artinya masih perlu penambahan sekitar 20 rak, 18 rak ya yang akan masuk di situ. Paling tidak space yang dibuat, space baru yang dibuat itu sudah disiapkan menjadi koleksinya lebih banyak dari yang ada sekarang. Memang nanti sudah disesuaikan, ini artinya sudah dihitung bahwa nanti akan cukup menampung KKI yang sampai koleksi karya ilmiah sampai sekitar 4 tahun terakhir dari semua prodi, dan penambahan rak dari 18 rak itu kira-kira akan ditaruh di situ, yaitu menjadi siap lah, artinya siap kalau raknya datang tempatnya sudah ada, terus rak yang sudah ditata juga sudah memenuhi bagaimana nanti kalau orang memanfaatkan bisa enggak, kalau kita mendorong kereta ke situ cukup enggak, kan sudah ditata sedemikian rupa sehingga penataan itu tidak sekedar diseret sana kemari, tapi memang sudah disesuaikan dengan bagaimana nanti shelvingnya, bagaimana nanti kalau orang-orang mengambil koleksi, bagaimana dari koleksi di situ dibawa keluar untuk dibaca di tempat-tempat yang ruang bacanya. Saya kira itu sudah sangat bagus untuk kondisi yang ada, meskipun belum final karena memang rak-raknya belum sampai di sini. Koleksi yang ada di Perpus Ketintang juga belum dibawa sini, tetapi sejauh ini sudah mempertimbangkan yang akan terjadi. Jadi saya yakin bahwa hasil akhirnya nanti tidak mengubah desain yang ada sekarang. Ya tentunya space yang ada dengan perabot-perabot yang ada itu yang perlu ditata, dan penataan itu perlu mempertimbangkan fungsi. Fungsi artinya ada kabel-kabel yang memang sudah ada di tempat tertentu dan meja yang cocok apa di situ kan memang harus disesuaikan. Lalu kalau dilihat alur perjalanan pengunjung itu kan tentunya masuk keluar itu ya diperlukan kayak gate gitu ya, kayak gatekeeper ya, itu tempat yang validasi itu kan juga fungsinya macam-macam sebagai reception katakanlah untuk menerima di KKI, katakanlah menyapa orang yang mau berkunjung ke KKI maupun audiovisual ya, ke situ bisa fungsinya paling tidak untuk menyapa pengunjung. Kalau perlu validasi juga bisa di situ memvalidasi. Kalau dilihat dari security di situ kan juga bisa untuk mengawasi lalu lalang orang masuk terkait dengan keamanan koleksi ya, sifatnya seperti itu. Dan tata letak meja kursi selain fungsi artinya nggak tabrakan satu sama yang lain, tetapi juga sisi keindahannya pun masuk.
Pendapat saya terhadap ruang audiovisual baru ini itu perubahannya sangat drastis sekali. Mulai dari penataan mejanya yang sekarang bisa digunakan lebih dari 10 pengguna ya. Terus pencahayaan juga itu bisa lebih menghemat pemakaian listrik, dan pencahayaannya sangat terang sekali walaupun tidak menggunakan lampu. Terus hanya saja seharusnya ini ditambahkan komputer ya, jadi akan kita bisa tahu nanti bagaimana letak komputer, bagaimana penataan kabelnya, terus bagaimana jaringannya disusun. Nah, seperti itu aja pendapat saya. Overall sih bagus, di luar ekspektasi. Untuk ruang koleksi karya ilmiah yang dulu penataannya itu terlihat sangat penuh gitu ya, sekarang karena dipindah setelah dihitung antara volume ruangan dengan lebar rak buku, itu sekarang jadi terlihat semakin besar jumlahnya, walaupun kita hanya memindahkan dengan memanfaatkan baris jajaran raknya yang dulunya jadi 3, sekarang ditambahkan 1 kolom lagi jadi 4, itu lebih bisa terlihat luas. Jadi kalau kita kontrol itu lebih mudah sekarang. Kalau ruang area baca sampai saat ini sih bagus karena bisa digunakan untuk banyak mahasiswa sebagai apa ya, salah satunya mungkin juga ada ini yang beberapa digunakan untuk diskusi gitu. Bagus sih, tidak mengganggu mahasiswa lain, dan juga ruangannya terlihat luas tanpa ada sekat. Jadi selain untuk dari sisi pemandangan terlihat lebar, dari sisi pengawasan kami itu lebih mudah untuk siapa saja yang berkunjung di sini. Ruang audiovisual yang saat ini sudah lebih tertata ya, lebih bagus. Mahasiswa kalau ingin menggunakan sudah lebih sudah lebih siap gitu. Tempatnya sudah lebih nyaman, kemudian ada meja bersekatnya yang membuat mahasiswa lebih konsentrasi belajar, lebih bagus lah. Tatanannya sudah lebih tertata, lebih siap untuk digunakan mahasiswa untuk belajar. Untuk ruang KKI juga sudah mulai ditata juga, sudah rapi juga. Ya memang itu kan belum selesai ya pindahannya, tapi untuk yang sekarang ini lebih banyak koleksi yang bisa disimpan di ruang koleksi dengan adanya perubahan penataan rak tersebut. Lebih banyak koleksi skripsinya yang bisa tertampung. Area bacanya di sini cukup luas area baca untuk ruang koleksi karya ilmiah, ruang skripsi. Ya cukup lah. Kalau untuk mahasiswa sudah terkondisi untuk belajar lebih nyaman, dengan pencahayaannya juga cukup, kemudian AC-nya lebih dingin, nyaman untuk belajar.